Di tengah garusan divestasi saham PT Vale Indonesia, emiten dengan kode INCO kepada pemerintah Republik Indonesia, PT Adikartiko Pratama, calon emiten dengan kode NAES, justru akan melakukan divestasi sahamnya kepada perusahaan asing, yaitu kepada PT LG International Corporation dari Korea. PT Adikartiko Pratama, calon emiten dengan kode NAES, akan menjadi emiten milik anggota DPR atau calon anggota legislatif DPR RI yang ketiga yang akan listing di tahun 2024. Menyusul emiten dengan kode asli dan MANG yang juga baru masuk pada tahap building. Namun, apabila asli dan MANG tujuan dari IPO untuk pengembangan usaha, NAES sangat berbeda. NAES IPO untuk divestasi atau melepas sahamnya, termasuk melepaskan diri sebagai pemegang saham pengendali atau PSP. Apakah dengan divestasi ini PSP lama NAES berarti akan fokus untuk menjadi anggota DPR RI? Ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu. Mungkin mereka memang sedang perlu modal untuk maju. Penerima manfaat akhir NAES adalah Saudara Herman Heri, anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Timur. Herman Heri juga merupakan PSP, pemegang saham pengendali PT Satria Mega Kencana, emiten dengan kode SOTS yang listing pada Desember 2018 sebelum pemilu 2019. Saat itu SOTS IPO dan berhasil mengkolek dana retail sebanyak 66 miliar. Dana hasil IPO digunakan untuk membeli Sotis Residen Penjernihan yang juga dimiliki oleh keluarga Herman Heri. Jadi, sebenarnya IPO SOTS saat itu juga merupakan divestasi atas Sotis Residen Penjernihan. Catatan saya menunjukkan bahwa meskipun harga saham SOTS saat ini di Rp462, di atas harga listing yang sebesar Rp165, namun, sejak listing tahun 2018, SOTS selalu merugi. Rata-rata transaksi hariannya di bawah 1.000 lot. Dan sampai dengan September 2023, pemegang saham retail di bawah 500 pihak. Masih di bawah ketentuan emiten di papan pengembangan. Baru masuk di Oktober 2023, pemegang saham SOTS baru mencapai di atas 500 pihak. Saat ini yang akan maju adalah putra dari Herman Heri, Saudara Stefano Rizky Adranagus. Dan menurut saya, divestasi dilakukan dengan lebih transparan. Apakah ini berarti akan lebih menarik? Ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu. Coba pertimbangkan analisaku. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat siap teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Kali ini saya akan sharing tentang PT Adikartiko Pratama, calon emiten dengan kode NAES. Emiten ketiga milik anggota atau calon anggota legislatif DPR RI yang akan listing
pada tahun 2024. NICE akan listing dengan divestasi saham. Jadi, NICE tidak menerbitkan saham baru, tapi menjual saham dari pemegang saham yang lama. Dengan demikian, semua dana hasil IPO akan masuk ke kantong pemegang saham lama yang melakukan divestasi atau yang menjual sahamnya. Tidak ada dana hasil IPO yang akan masuk ke kantong perseroan. Dan saat ini pemegang saham utama NICE adalah PT Sungai Mas Mineral yang menggenggam 3,1 miliar lembar saham dan PT Inti Mega Ventura atau IMEV yang menggenggam 2,93 miliar lembar saham. Pada tahap pertama, NICE akan divestasi saham sebanyak 1,22 miliar lembar yang berasal dari kedua pemegang saham utama tersebut masing-masing sebanyak 608 juta lembar dengan harga penawaran umum antara 430 sampai dengan 500 rupiah dan nilai nominal saham hanya sebesar 10 rupiah per lembar. Dengan demikian, BBVIPO sudah mencapai 43 sampai dengan 53 kali. Mehong banget. Lalu, pada tahap kedua, apabila CSPA, Conditional Sales and Purchasing Agreement, atau perjanjian jual beli saham besar dipenuhi, selambat-lambatnya 5 hari setelah listing, NICE akan divestasi lagi saham sebanyak 3,65 miliar lembar atau 60% yang dijual kepada PT Energi Baterai Indonesia atau EBI yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh LX International Corporation atau LG International Corporation yang sejak Juli 2022 berubah nama menjadi LX International Corporation. Dari kedua divestasi saham ini, pemegang saham lama akan kehilangan 80% sahamnya. Namun akan memperoleh dana sebesar antara 2,1 sampai dengan 2,6 triliun. Dengan perubahan PSP, pemegang saham pengendali menjadi oleh PT Energi Baterai Indonesia atau EBI, yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh PT LX International Corporation, korporasi internasional yang sangat besar dan kuat dari sisi teknologi. Apakah berarti kita bisa tutup mata dan ikut mengkolek sahamnya? Ojo ke susu, coba kaji analisaku. Yang pertama, dari BBVIPO, yaitu harga penawaran umum dibanding dengan nilai nominal saham, yang menurut saya sudah sangat tinggi karena mencapai 43 sampai dengan 53 kali. Yang kedua, apabila pengambil alihan 60% saham NICE terlaksana, maka dari kedua divestasi tersebut, pemegang saham lama akan memperoleh total dana sebesar 2,1 sampai dengan 2,6 triliun rupiah dari divestasi 80% saham NICE yang dimilikinya sebelum listing. Nah, apabila kita bandingkan dengan PT Trimegah Bangun Persada, emiten dengan kode NCKL, dengan harga penawaran umum NICE di Rp430 saja, akan kita dapatkan pada NICE ekuitas sebesar 119 miliar. 80% dari divestasi menghasilkan
triliun, sehingga harga penawaran umum dibandingkan dengan ekuitas mencapai 22 kali. Sedangkan pada NCKL, ekuitasnya sebesar 12,7 triliun. Divestasi 18% sahamnya menghasilkan dana penawaran umum sebesar 15 triliun. Artinya, harga penawaran umum dibandingkan dengan ekuitas NCKL hanya 7 kali. Apabila kita bandingkan hasil penawaran umum dengan asetnya, kita dapatkan pada NES mencapai 10 kali, sedangkan pada NCKL hanya sebesar 3 kali. Yang ketiga, bagaimana dengan aset tetapnya? Sesuai dengan prospektusnya, saya dapatkan nilai buku aset tetap dari NES hanya sebesar 44 miliar dari total asetnya yang sebesar 266 miliar atau hanya sebesar 16%. Sedangkan nilai buku dari aset tetap NCKL mencapai 14,6 triliun dari total asetnya yang sebesar 29,9 triliun atau mencapai 49%. Nah, hal ini disebabkan oleh karena pada emiten NCKL terdapat aset tetap berupa mesin-mesin produksi, sedangkan pada NES hanya terdapat proses penggalian dari penambangan dan tanpa proses produksi. Dengan demikian, menurut saya, yang membuat valuasi NES sangat tinggi adalah dari IUP-nya. Jadi, kemungkinan divestasi dari NES adalah divestasi dari IUP. Apakah pada prospektusnya kita dapatkan data volume IUP dan kandungan material di dalamnya? Tidak ada. Apakah dalam prospektusnya juga melampirkan CSPA, Conditional Sales and Purchasing Agreement, atau perjanjian jual beli saham bersyaratnya? Tidak ada juga. Jadi, apa yang akan menjadi pertimbangan bagi investor retail untuk mengkolek sahamnya? Apa pertimbangan OJK untuk menilai NES layak listing? Teman-teman, jaga kesehatan, ojo kesusu, dan kita tunggu apakah setelah listing nanti EBI benar-benar akan mengeksekusi 60% saham dari NES dengan harga sama dengan harga penawaran umum. Semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.